Hari ini saya akan sambung siri khotbah Wira, Wira yang sudah dimulakan oleh Pastor Sam minggu lepas. Pastor Sam minggu lepas berbicara tentang Rahab. Siapa kenal Rahab? Rahab di dalam Alkitab. Dan hari ini saya akan mengambil suatu pribadi yaitu bernama Noah atau Nuh. Noah atau Nuh. Jadi apabila saya menerima assignment ini, saya menerima tugasan ini, Nuh. Wah, saya rasa itu adalah satu yang sangat sukar bagi saya. Karena Nuh, kalau kita lihat Nuh, banjir. Kita sudah mendengar tentang banjir beberapa minggu ini, awal tahun ini dan daripada tahun yang lepas. Dan kalau kita lihat buku Nuh ini banyak yang menceritakan tentang kemarahan Tuhan, the wrath of God, kemurkaan Tuhan kepada dunia. Wah, macam mana saya mau sampaikan mesej ini supaya kita boleh belajar sesuatu. Dan pada pagi ini saya bukan mau memberikan suatu mesej yang menghakimi, bukan saya ingin menyampaikan mesej yang mengatakan kita dihakimi. No, at the end of this, macam dalam kelas, at the end of this khotbah, kita akan melihat siapa? Kita akan melihat Yesus dimuliakan. Walaupun mungkin khotbah ini menceritakan tentang kemurkaan Allah terhadap manusia dulu di zaman Nuh ini, tapi di sebaliknya kita akan melihat a gospel, good news, Injil, kabar baik di mana Yesus muncul di sana, Seperti apabila kita menonton filem, at the end tiba-tiba the hero will come dan memberikan kemenangan kepada situasi itu, Dan kalau kita lihat Nuh ini, saya ada dua perkara saya ingin petik pada pagi ini sebelum saya memanjangkan khotbah saya. Yang pertama, kamu boleh cari di Google atau kamu boleh Google di mana-mana, tentang Nuh. Ada dua perkara yang saya ingin sampaikan pada pagi ini tentang Nuh. Satu adalah berapa lama Nuh membina bahtera itu. Saya mau tanya Pastor Heri, mungkin Pastor Heri memang tahu jawabannya. Berapa lama Nuh membina bahtera itu? This is not a quiz, Jangan pula kata ini apa pagi-pagi ini lecture bagi quiz. Tidak. Nuh membina bahtera atau kapal itu selama 120 tahun. 120 years. Bayangkan berapa lama itu? Sangat lama. Just imagine setiap hari Nuh pergi menebang pokok untuk mempersiapkan bahan-bahan itu bukan datang dari surga dan terus tersedia di depan rumah dia, tidak. Dia harus pergi menebang pokok. Tuhan sudah bagi spesifikasi, ini dia pokok dia, kamu harus tebang, kamu harus sediakan size ini dan size ini. Bayangkan 120 tahun, bukan 120 saat, bukan 120 jam, bukan 120 hari, 120 tahun Nuh mengerjakan untuk mempersiapkan ini. Just imagine. So what is the quality that we can learn from Nuh? From Noah. 120 years, bukan suatu yang singkat, bukan satu tempoh yang kita boleh tahan. Kita kadang-kadang kita tunggu 12 minit pun kita sudah lambat, Kalau pastor khotbah sejam, pastor ini, tidak tahukah perut saya lapar, So banyak kita komplain, So Nuh 120 years. 120 tahun dia membina bahtera. Dan juga saya ingin petik juga satu fakta yang menarik tentang Nuh. Kita semua sudah mengalami lockdown, Dan harap tiada lockdown lah. Walaupun ada desas-desus mengatakan there will be another lockdown. Kita berdoa tiada lockdown, Minggu lepas kita sudah membuat deklarasi there will be no lockdown. After this, Minggu lepas, saya ingat kita membuat deklarasi itu. Dan Nuh juga pernah mengalami lockdown di dalam kapal dia, dalam bahtera dia selama berapa? Lebih 1 tahun. Just imagine, duduk dalam kapal, tiada Netflix, tiada Digi, tiada Wi-Fi Unify. Dia hanya tengok apa? Isteri dia hanya tengok apa? Gajah, dia tengok apa? Babi, Semua itu dia tengok dalam kapal, 100 tahun, 1 tahun lebih. Dia di lockdown dalam kapal itu. Wah, of course, kalau kita mau ambil siri Wira ini,
Yang kita mau belajar pada Nuh adalah of course satu, okay, yaitu iman. That's why Nuh tercatat di dalam Ibrani 11. Next, my slide only satu saja, ini saja. Okay, di antara banyak-banyak kalau kita lihat kita boleh pergi ke Ibrani 11. Saat ini kita melihat kerana iman, nama-nama orang dipetik dan dimasukkan dalam Ibrani ini. Dan Nuh adalah one of them, Mari kita lihat di sini Ibrani 11 ayat 7 yang spesifik menjurus kepada Nuh, Ibrani 11 ayat 7. Okey, mari kita lihat dan mari kita baca. Dan saya akan mengupas pada pagi ini the quality. Apa yang kita boleh belajar daripada Nuh? Okay? Dan di mana kita boleh melihat Yesus Kristus di dalam cerita Nuh ini, dalam pribadi Nuh ini, Kerana iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Okay? Is that hit your head? Mengetuk kepala kita statement ini, petunjuk tentang sesuatu yang belum kelihatan. Itu adalah iman. Itu adalah iman. Iman pula. Iman, Dan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan kerana iman itu, ini, perhatikan ini. Saya bergumul apabila saya baca ini. Kenapa ini tiba-tiba ada di sana? Sudah cantik sudah yang lain itu, tapi kenapa statement ini ada? Kerana iman itu, ia menghukum dunia. No, condemn the world. Right? So kalau kita bercakap tentang perkataan condemn, I condemn you, I judge you. Wah, itu adalah sesuatu yang sangat sakit. Tuhnya di sini, sakitnya tuh di sini. Okay, sangat pedih, apabila kita di-condemn. So no, condemn the world. Ia menghukum dunia. Ini bukan Allah. No, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran. No, receive the righteousness of God sesuai dengan imannya. Itu kita boleh baca dalam Ibrani 11 ayat 7, Tapi kalau kita ingin baca tentang Nuh yang lebih lanjut lagi, kita harus pergi ke Genesis, yaitu Kejadian, Genesis 6. Kita baca tentang bagaimana Allah start. Baca saja kita Genesis 6, wah, sudah start sesuatu yang tidak baik. So kalau kita lihat mungkin kamu boleh flip nanti Alkitab kamu, sementara kamu mendengar saya berkhotbah dan juga membaca Alkitab, boleh juga tengok-tengok di dalam Kejadian 6, di mana bagaimana Allah berkata dengan Nuh, tentang apa yang dia ingin lakukan, Alright. Dan kalau kita ingin dilihat di sini, yang pertama yang saya ingin katakan adalah taat itu. Kerana iman, Nuh dengan taat. Nuh dengan taat. This is the quality that we should have. Bukan saya katakan bahwa kalau kamu tidak taat kamu akan masuk neraka. No. Salvation kita harus clear ni. This is something that we have to clear. Simpan di dalam locker kita, jangan buka lagi. Salvation only come from the grace of God. That's it. Full stop. Kurung itu kunci. Letakkan password. Jangan buka lagi. That's it. But taat itu something else. Taat adalah the evidence of your faith. Kalau kamu rasa kata, oh saya beriman, tapi you are not obey, kita tidak taat. So what is the evidence of our faith? Apakah bukti untuk iman kita itu? That's why iman adalah bukti that we are obedient. Kita taat kepada Tuhan. Yakobus 2 ayat 14 hingga 17. Nah, ayat 17 mengatakan bahwa faith menjadi mati jika tiada perbuatan. Tanpa perbuatan iman itu mati. Tanpa perbuatan iman itu mati. Yakobus 2 berkata, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang antara kamu berkata, selamat jalan, bye, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Wow, this is
Macam mana nih? Yakobus ini menyampaikan message tentang kalau iman tanpa perbuatan itu, dia gunakan macam sarcasm ini. Ya, something yang sangat sarcastic, ya. Kalau kamu lihat orang tidak makan, kamu hanya suruh dia, oke, selama jalan kamu pergi cari makanan. Tapi alangkah baiknya kalau kita sendiri boleh bagi dia makanan. Tuh, that is the evidence of our faith. Supaya dia boleh mendapat makanan. Okay? Ini saya rephrase lah apa yang Yakobus katakan, ya. Dan ayat 17 ini, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Okay? Pada hakikatnya, faith without work is dead, good as dead. Okay? Okay, macam anjing yang sudah kena langgar, dead on the road. Sangat sedih kan? Sangat sedih, ya. So di sini, the quality that we should have is the quality of faithful. Kalau kita hidup di dalam zaman pandemik ini, atau we are going towards the endemic, this is where we have to activate. Saya gunakan perkataan ini, mengaktivasikan, activate your faith. Dulu rambut saya keriting, istri saya selalu sebut, ya, rambut saya keriting. Dia kata rambut bapak kamu, dia kata dengan anak-anak saya lah, macam om. Kalau kamu tidak tahu om, saya tidak tahulah, ya. Om itu orang-orang orang-orang di sanalah, kepulauan sana, rambut mereka memang keriting, ya. Jadi rambut saya keriting. Dan kalau saya ingin meluruskan rambut saya harus gunakan satu minyak. Dulu ada, ya, saya rasa pasti Harry Brother Hassan tahu, ya, minyak yang macam macam grease, lagi dahsyat daripada grease, ya. Keras macam tu kalau pakai itu memang lurus, tapi kalau dia sudah hilang dia punya tu, dia jadi bengkok balik lah, ya. So that is how we have to activate your faith, ya. Macam faith kita ini sudah kendur-kendur ni. Kalau kita lihat di sini, okay, kalau kita lihat gereja, I'm not talking about EPK, okay, I'm not talking about our church, ya. Gereja yang jauh di sana, lebih jauh daripada Ranau, ya. This is a real statistic lah, ya. Ada orang kata 30% orang tak pergi church lagi sudah, ya. Tapi you know, the real statistiknya adalah malah jauh daripada 30%. 60%, 70% people are disconnected from the church. Okay? Mereka tidak lagi mengikuti gereja, ya. Sebab sekarang ni kita, you know, like we have class, ya. Kalau kita di kuliah kita ada kelas, kita ada attendance, ya. You boleh tanyalah student-student baik sekolah, boleh tanya cikgu macam mana mereka monitor. Ada budak ke tidak hadir di dalam kelas, ya. Kita ada sistem, ya, attendance. Tapi siapa yang mau monitor di attendance of the people yang ikut kebaktian? Online. Kita tidak mampu untuk menilai itu, ya. So lama kelamaan, ya, people akan putus daripada gereja, ya. Mereka akan disconnected. Dan kamu tahu kenapa mereka disconnected? One of the reason is faith mereka sudah pudar. Okay? Apabila keimanan itu sudah pudar, of course, ya, karena kita dibelenggu oleh banyak masalah di dalam persekitaran kita, dan faith itu boleh menjadi pudar. Dan apabila faith menjadi pudar, dia akan KO lah, dia akan mati. Alright? So how to prevent our faith daripada pudar adalah we have to always activate your faith. Okay? Jadi oleh sebab itu, kalau kita ada persekutuan doa, kalau kita ada cell group, this is where our faith will be activated. Ya, kita seperti connected ourselves to the source. Tengok ini banyak benda-benda ni yang kita connect to the source, power dia. That's why we have cell group. That's why we have prayer meeting. That's why we have kebaktian. And that's why we have whatever lah you can call, ya, nano cell ke apa lagi, ya, virus cell ke apakah, ya. So this is to activate our faith, supaya kita tidak terputus daripada pergaulan itu, supaya kita tidak putus daripada persekutuan itu. Okay, alright. So kalau kita lihat di sini, ya, apabila Allah berkata dengan Nuh, ya, kalau kita mau lihat di dalam
You can write in your notes, atau write di dalam Alkitab kamu, Kejadian 6 ayat 13 dan 14, So you see here, Kejadian 6 ayat 13 dan 14. Allah berkata kepada Nuh, Allah berfirman kepada Nuh. This is a warning. Di dalam Alkitab, Allah tidak datang dan menghancurkan dunia ini tanpa warning. Mungkin kita di negara kita fail, our warning system fail. That's why banjir melanda Sri Muda Shah Alam itu dengan dahsyat, karena warning system fail. Sepatutnya ada antar SMS. Hello, banjir mau datang, cepat keluar. Tapi the warning system fail. Tapi di sini dalam Alkitab mengatakan bahwa Allah sudah bagi warning. Dan warning itu didengar oleh Nuh. That's why you have to open your eyes. Your ears. Dengar what the Spirit of God is saying. Firman Allah itu selalu berkata dengan kita. Mungkin kita tutup mata kita, kita tutup telinga kita, dan kita ignore the warning. This is very dangerous. In this time like that we have now, we have to open our ears. Kita kena dengar telinga kita, mendengar what is the Spirit is saying to our life. Dan Allah bekerja bukan dia just buat sembrono ikut suka hati dia. No, Allah memberi warning. Even Jesus pun memberi warning kepada dia punya murid-murid. Dia kata selepas dia disalibkan, dan selepas dia bangkit ke surga, dia kata don't go to Jerusalem, stay di sini dulu. What is that? Warning. Itu adalah amaran yang Yesus bagikan pada murid-murid dia. Tapi one day when you go to Jerusalem, you akan receive power. So di sini Allah memberi warning kepada Nuh. Kalau kita baca dalam Kejadian 6 bermula ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan. Wow, this is very sad. God say, I have decided. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Kalau ini datang daripada Allah yang menciptakan, this is very sad. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau berbuat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nanti kamu akan lihat why God specifically say, buatlah pintu, buatlah pakal dari luar dan dari dalam. Itu ada suatu bayangan tentang the salvation, the future salvation, yang hanya satu orang saja yang boleh menggenapinya. So satu tadi adalah Allah memberi warning kepada Nuh. So kalau kita lihat di sini, Nuh dia taat, dia mendengar apa yang Allah katakan dan dia bekerja. So Nuh di sini adalah faith, that empower dia untuk working. Nuh adalah orang yang bekerja dengan iman. Yang itu dikonfirm oleh Yakobus juga. Karena kalau kita tidak mempunyai iman, kita kata, selalu orang kata faith is feeling, Kadang-kadang kalau kita tidak feeling, but we can also be faithful, Kita ada beriman. Kalau orang uha-uha, dia ada feeling, tapi dia boleh jadi tidak ada iman, So it's always the evidence. It's always the evidence. Suatu yang kita tidak lihat, tetapi kita melakukannya. Coba kamu bayangkan, kalau kita dalam posisi Nuh, dan kita kata bahwa Tuhan kata, I have decided to destroy this world. Bagaimana tindakan kita? It's either you run away, kamu akan tutup telinga, oh saya tidak dengar, ini adalah suara-suara yang tak tahu suara siapa nih, Kita akan shut down, kita akan tutup pintu dan kita tak mau dengar lagi. Tapi Nuh tidak, Nuh tidak. Apa yang dia katakan? Dia melakukan, ayat 22. Kalau kita terus baca, Nuh melakukan semua itu tepat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. So this is something yang saya mau setiap
yang mendengar pada pagi ini adalah apabila kita mendengar suara Tuhan. Okay? Suara Tuhan itu dia berbicara kepada kita secara pribadi. It's either right now kalau kamu mendengar khotbah siapa-siapa pun. Kalau saat ini kamu mendengar khotbah, kalau kamu mendengar di YouTube kah, you ada stir dalam hati kamu seperti Nuh alami, terus lakukan. Okay? Something yang the Spirit is saying to you, terus lakukan. Saya selalu mengalami apabila saya ignore, saya mau delay, saya kata not this time. I'm sure this is not the time. I know that God is talking, but I think this is not the right time. Apabila saya delay, saya melihat efek ketidaktaatan saya. Okay? Karena Tuhan mau melakukan itu dan Dia mau melakukan waktu itu sekarang. Okay? If God is talking, that is the time. Lainlah kalau Tuhan specifically kata tahun 2025. Okay? Tapi if God is talking right now, He wants you to do it right now. Of course, we do not have any answer. That's why it requires faith. Kalau saya kawin dengan istri saya kawin dengan saya. Apabila dia kata I do, ya, tak tahulah kami dulu kawin bahasa dusun. Ada bahasa Melayu. Okay, saya buat cerita saja. Saya membuat cerita saja, ya. Saya tahulah, saya kawin dengan dia, saya tahulah. Okay. Macam mana dalam bahasa Melayu saya mau kah? Wah, saya mau, ya. Kalau bahasa Iban lagi, aku dekat, ya. Dalam bahasa Melayu macam mana? Akuan. Oh, okey. Okey, saya mau. Kan banyak itu vow dia. Bla bla bla, maukah kamu Clotilda bla 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 bla, lelaki ini bla 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 bla. Saya mau, ya. Dia mau, tak tahu apa yang dia mau. Okey? Dia tahu ke tidak kesengsaraan menjadi istri Joe? Tak tahu. Apa yang dia tahu adalah, oh, saya sayang ini orang, I commit to him. Ya, itu saja yang dia tahu. Dia itu menyebabkan dia kata saya mau. Kalau dia tahu one day Joe ini menyebabkan dia sengsara, dia kata, oh Joe, sebelum saya kata saya mau, give you proposal dulu, ya, proposal dulu, hantar dulu, deadline proposal. Apa yang kamu mau kita alami 5 tahun, ya, berapa orang anak, berapa duit kamu boleh bagi saya, baru saya kata saya mau. Bayangkan kalau kita ada perkawinan demikian, tak tahu berapa banyak orang boleh kahwin. Okay? Tapi apabila saya dan dia berkata I do, saya mau, I'm not saying to the thing yang dia promise, I just saying yes to her. Ya, saya hanya kata I do kepada orang. Sama juga no juga. Apabila dia kata dan percaya kepada Tuhan, dia mungkin, ya, dia mungkin ada banyak apa yang bergumul dalam hati dia. Dia tidak tahu bila banjir itu berlaku. Allah berkata akan ada banjir. Kalau kita saya selidiki, ya, di dalam pembacaan, kawasan yang tempat dia buat kapal itu sangat jauh daripada laut. Okay? Saya pun tidak tahu lah, saya lupa untuk baca dengan teliti. Tapi dikatakan bahwa kawasan yang Nuh membina kapal itu sangat jauh daripada laut. Seperti daripada Betong ke Laut Cina Selatan, jauh tu, 80 km jauh dia. Contoh saja, ya. So bagaimana seorang itu boleh membina kapal di tempat yang sangat jauh daripada laut? Macam make no sense, kan? Okay? Dan apabila Nuh kata dia membina kapal, hari tidak hujan. Bayangkan macam mana kapal itu boleh berfungsi, tidak boleh terapung dan sebagainya. Okay? Tapi apa yang Nuh lakukan, apa yang Nuh mau lakukan adalah dia hanya mempercayai the one who said. Okay? Dia hanya mempercayai the person, pribadi yang berkata itu. Dia tidak berkata yes kepada plan, tapi dia berkata yes kepada person itu. Okay? Kepada orang itu. So kalau kita berjalan seperti Nuh, taat itu, we have to say yes to God. Hanya kerana dia God, ya, bukan kerana apa yang dia lakukan, bukan kerana apa yang dia bakal lakukan, tapi kerana dia adalah Tuhan, ya, kerana dia adalah Tuhan. That is faith. Kalau kita memerlukan proposal kepada Tuhan, Tuhan, give me a detailed day by day plan. Okay? That is not walking by faith.
we are just a robot. Karena kita akan ikut pukul 8 berdoa, 8:30 makan, kerja, tengah hari berdoa, mungkin minggu lain ada puasa. So that is not how we live by faith. That is how we live by system. Kita tidak mau hidup mengikut sistem, tapi kita ingin hidup seperti apa yang Nuh lakukan adalah something that we cannot see, but the evidence is that I'm doing it. Karena saya percaya Tuhan melakukannya. Amin. Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua adalah kita jangan membiarkan kita punya faith itu pudar. Don't ever cause our faith to become faded. Jangan menjadikan dia faded. Dan yang kedua adalah tadi saya baca, tadi kita baca adalah iman itu, karena iman itu ia menghukum dunia. So apabila saya membaca petikan ini, apabila saya mau mengulas poin ini, wah saya agak macam ragu-ragu. How can I deliver this point to the church? Sangat difficult, especially when you use a word yang something yang kamu sendiri tidak berapa suka dengar. Dalam Alkitab banyak perkataan yang kita macam I wish that this is not in the Bible, macam sin, kan? Kenapa Alkitab perlu ada perkataan tentang dosa, Kenapa Alkitab perlu ada sebut tentang maut? Kenapa Alkitab perlu ada sebut tentang neraka? Kenapa? Dan kenapa? Bagus saja, bagus semua yang baik saja. You know, one point adalah God want to tell us that we need Him. This is something that is real. Heaven is real, the same as the hell is real. Kalau kita kata bahwa neraka itu tidak benar, so we are not believing what God is saying. Sebab Allah banyak sangat mengatakan tentang neraka juga dalam Alkitab. Tapi not just that. Tuhan ada satu solution. You know that the heaven is real. You want to go to heaven? Yes. You know that the hell is real. You do not want to go to hell? Yes, I do not want. But how you can go to heaven? So God bagi solution. The solution is Jesus. Dengan darahnya Yesus mati di atas kayu salib. So di sini karena iman Nuh menghukum dunia. I am struggling. I was struggling. Macam mana saya mau mengupas ini? Bagaimana Nuh menghukum dunia? Saya baca Nuh tidak pernah berdebat dengan orang di sekitar dia tentang dosa mereka. Of course mungkin ada, tapi dalam Alkitab macam tiada. Kalau kita baca tentang perkataan condemn, wow, condemn itu adalah seperti gosip. Coba bayangkan kalau kita gosip, satu kita ada topik, topik gosip. Condemn adalah dia bermula pada satu assessment. Macam saya lihat, saya assess, dan saya macam membuat satu kajian tentang Aston. Itu start your condemnation, start dia punya proses dia. Dan yang kedua adalah, dan you sudah membuat satu opinion, kamu ada satu opinion dalam hati kamu. Dan selepas itu kamu akan decide untuk execute your opinion itu. Sama juga lah kalau kita di dalam sistem mahkamah kan, penerangan. Kalau orang itu sudah ditangkap, dia akan dibicarakan. Jadi di situ ada satu assessment berlaku. Ada peguam ini yang menuduh dia, ada peguam ini yang membela dia. Jadi di situ ada satu assessment. Betul ke tidak dia mencuri? Betul ke tidak dia menggelapkan uang sebanyak berbilion-bilion? Itu adalah apa yang sedang berlaku. Dan orang akan throw judgment, orang akan throw opinion, dan sampailah hakim itu membuat satu verdict, keputusan bahwa dia ini bersalah. Dia di-condemn, dia dihukum. So that is condemnation. Tapi di sini kadang-kadang condemn itu adalah lebih lembut, just to express your disapproval. Kamu tak suka, kamu boleh condemn.
Sama juga seperti Nuh, ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, di dalam Kejadian 6 itu, Tuhan berkata sangat teruk apa yang berlaku. Sampai Tuhan berkata, I have decided untuk mengakhiri, ya, makhluk yang hidup ini. Oke, tapi Nuh dia condemn. Macam mana Nuh condemn? Dia tidak berdebat, ya. Dia tidak macam pergi jumpa orang itu dan condemn orang itu. Dia pergi jumpa jiran dia condemn jiran dia. Dia pergi jumpa orang di nomor 70 lorong Midway Crescent, dia condemn, tidak. Oke, apa yang Nuh lakukan adalah dia concentrate membina bahtera itu. This is how Nuh condemn the world. Oke, so dia activate dia punya faith. Dia fokus kepada assignment dia. Dia fokus kepada perintah Tuhan. This is how he condemn the world. So saya rasa kita di sini, ya, setiap kita ada pressure. We have pressure from your peer pressure, ya, di sekitaran kamu. Pressure from our culture. Okay, pressure from the social media. Okay, kalau orang post ini kita pun mau post ini. Kalau orang beli ini kita mau beli ini. Ya, kalau orang buat ini kita pun buat ini. So that is the pressure. So how we can condemn? Maksud dia condemn, not we are judging them. We are not judging them. I think, dan saya percaya apabila Nuh juga melihat apa yang berlaku di sekitaran dia, dia juga mengasihi orang-orang di sekitar dia. Betul tidak? Saya rasa dia begitu, ya. Walaupun, ya, orang itu tidak mendengar, orang itu mungkin mentertawakan dia, apalah Nuh ni, mana ada hujan. Why you are building a boat? Buatlah boat yang kecil sikit. Kenapa ini? Kamu mau selamatkan keluarga kamu, kenapa buat boat yang besar ini? Okay? Orang menertawakan dia, tapi Nuh tidak membalas dengan mengutuk mereka. Tapi saya rasa Nuh juga mengasihi mereka. Nuh juga warning mereka tentang apa yang Tuhan lakukan. Tapi orang tidak percaya. So this is how we see the world today. Okay? Kita tahu, okay, di luar sana orang mungkin mentertawakan kita. Pergi church. Oh, melayani. What is melayani? Ya. Tiada melayani dalam kamus hidup saya. Ya. Mungkin ada orang katakan lah. Ya. So what are you doing every Sunday? Ya. Kamu kerja Isnin sampai Jumaat, Sabtu kadang-kadang half day. You still have time to go to church kah? Okay. Itu adalah how the world pressure us untuk kita juga disconnected, ya, daripada dunia ini. But how we condemn them, ya, bukan maksud saya mengutuk mereka. Show love. Terus mengasihi mereka. Terus mengasihi mereka dan berdoa untuk mereka. Seperti Nuh, 120 years building the boat. Terus building. Orang ketawa, terus building. Orang mengutuk dia terus buat kapal itu. Okay, so this is how Nuh condemn the world by focus kepada perintah Tuhan, dan dia tidak mudah pudar, ya. Dia punya iman terhadap perintah Tuhan itu tidak pernah pudar. Right? So that is my second point, ya. Menghukum dunia. Dan yang ketiga adalah Nuh menerima kebenaran. Nuh receive the righteousness of God. Okay? Kalau kita lihat, ya, di dalam Alkitab, of course, ya, kalau kita di zaman perjanjian baru ini, itu adalah sesuatu yang kita mungkin senang untuk kita terima dan kita pahami, karena kita tahu bahwa the righteousness of God, kebenaran itu datang daripada Kristus Yesus. Tapi pada zaman Nuh ini, Kristus belum lagi mati di atas kayu salib. Okay? Tapi kita lihat di sana juga bahwa kerana iman, okay, Nuh menerima kebenaran. Sama juga kerana iman, Abraham juga menerima kebenaran. Pada masa yang sama, Abraham juga muncul sebelum Kristus mati di atas kayu salib. So how? Okay, so we have to remember that. Kita harus ingat bahwa kemurkaan Allah itu akan menyebabkan dunia itu banjir itu berlaku dan menghapuskan segala orang. Okay, so we know that there is a problem. We know that there will be a great disaster. Buatlah, ya, Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak
dan harus kau tutup. Maksud dia harus ada pintu, ya, pintu itu yang akan menutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Okay? So what is the meaning of this pintu? Apakah maksudnya pintu ini? We know that di luar, ya, di luar bahtera itu adalah penghakiman. That is the great disaster. Mampuslah kalau di luar. Only kalau kamu berada di dalam itu boleh selamat. Okay? The same as the principle of the lockdown yang berlaku beberapa tahun dulu. Seperti seolah if you go out, bahaya, the virus will catch you. Okay? So kita berkurung dalam rumah, takut. Hantar bapak saya pergi beli makanan, biarlah dia. Okay? Balik rumah spray bapak. Spray dengan apa, Dettol ke apa kan, Rexet ke, mampus semua kuman-kuman itu, ya. So dia sudah pergi beli barang, ya. So di sini firman Tuhan mengatakan bahwa tutuplah, sebab Allah tahu bahwa di dalam bahtera itu, that is the only place you are safe. So kalau kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 9. Saya rasa kalau kita selalu baca 10-10, ayat 9 apa yang dikatakan? Apa yang Yesus katakan? Yesus katakan, I am the way, I am the door, I am the gate. Akulah pintu. Sesiapa yang masuk melalui aku akan diselamatkan. So you see that this is the connection between the ark, bahtera Nuh itu, dengan keselamatan Yesus. Because Jesus is the ark. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, siapa saja yang selamat? Only mereka yang di dalam ark ini. Nuh dan keluarganya diselamatkan. Haiwan-haiwan yang dia bawa juga diselamatkan. Yang lain habis, hancur, binasa. Sama juga apabila Allah, ya, berkata dia akan memusnahkan atau dia akan membunuh anak-anak orang Mesir itu. So what happened is that orang-orang Israel membunuh domba-domba dan darah itu dicalipkan di pintu-pintu rumah mereka. Hanya mereka yang ada darah itu diselamatkan. Karena mereka ada penebusan, ada atonement. Sama juga dengan apa yang berlaku di dalam kapal itu, dalam bahtera itu. Jesus di dalam Yohanes 10 ayat 9 tadi mengatakan bahwa I am the door. Di dalam Kejadian 6 ayat 14 berkata, kalau, ya, mereka yang di luar bahtera itu, masuk di luar pintu itu, mereka akan mengalami a disaster, a great disaster. So saya mau akhiri, ya, pada pagi ini. Apa yang kita boleh belajar daripada Nuh, ya, dan apa yang kita sudah belajar daripada Nuh? Mungkin keyboard Cynthia boleh maju ke hadapan. Apa yang kita boleh belajar daripada Nuh pada pagi ini? What is the message to us, kepada kita yang hidup, ya, di zaman ini, ya, di zaman sukar ini? We are still living in a difficult time. So bukan maksud dia kita sudah fasa 4, ya. Thank God, we have moved daripada fasa 1, 2, 3, sekarang kita fasa 4, ya. But still, ya, keadaan sangat sukar. News, ya, orang masih lagi struggling. We have news, people are still tidak tahu apa yang mau dibuat, ya. Kita juga mendengar tentang, a lot of thing happen di dalam keluarga, ya, tentang mereka yang sakit dan sebagainya. So we are living in the difficult world. Sama juga dengan Nuh, ya. Nuh
dia menerima warning itu 100 years earlier, dan selepas itu baru banjir itu berlaku. Dan dia stay lagi 100 hari 300 mungkin lebih 300 hari di dalam kapal itu, 1 tahun lebih. So apabila dia start, I think sama juga seperti apa yang berlaku sekarang ini, ya. Lot of confusion, ya. Kita boleh baca seterusnya apa yang terjadi dengan Nuh. Banyak perkara yang confused, ya, terjadi. So sekarang ini kita juga a lot of confusion, ya, tentang vaksin pun masih lagi banyak kita confused. Dulu macam sudah settle, sekarang ni macam people arguing perlu vaksin ke lagi tidak. Dulu kita ingat ada 2 saja, sekarang 3, nanti ada 4, mungkin ada 10, ya. Budak-budak mau kena vaksin dan sebagainya. Kita juga question kenapa orang boleh travel tanpa vaksin, kenapa orang boleh pergi ke luar negara dan sebagainya. There's a lot of confusion dalam hidup kita. Tapi kita harus belajar sama dengan Nuh. Yang pertama adalah Nuh adalah orang yang bergaul dengan Tuhan, ya. Kalau kita baca dalam Kejadian itu tadi bahwa Nuh walk with God. So this is what I pray and I want each one of us, ya, di IPK ini mengalami bahwa kita hari demi hari kita berjalan dengan Tuhan. Apabila kita berjalan dengan Tuhan, we will be activate, ya, seperti kabel-kabel ini, ya, alat-alat ini yang di-on-kan, ya, dengan current dia tuh, dia berfungsi, ya, keyboard ada keluar suara. Bayangkan kalau off, dia ada current, cara apa yang berlaku. So our life has to be constantly connected to the source, ya, kepada Allah itu. Harus ada suatu koneksi yang terus menerus, ya. Jangan biarkan itu current itu padam. Walk with God, WALK, ya, berjalan dengan Tuhan, ya. Dan juga WORK, bekerja bersama dengan Tuhan. Kita ambil juga daripada Nuh ini, dia bekerja. He is working. Nuh adalah orang yang bekerja dengan iman. He is working with faith. Bayangkan kalau dia tidak bekerja dengan iman, mungkin dia selalu merungut. Of course mungkin dia merungut. Tetapi dia setia 120 tahun, itu bukan suatu yang singkat. That is a long journey for Nuh. And then we have to see. Di dalam kekeliruan itu we have the solution. The solution come from Jesus and in Christ alone. Apabila Allah berkata, ya, buatlah pintu, hanya mereka yang di dalam, yang masuk ke dalam kapal itu akan selamat. The same also Jesus say, I am the door, I am the gateway. Sayalah laluan kepada keselamatan itu. Barang siapa percaya kepada saya akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Haleluya Yesus. Mari saat ini, mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kita naikkan chorus, layak dipuji, layak disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kau layak